Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Terima kasih kepada sobat-sobat Bledek yang sudah mendukung channel Ki Bledek Kantil, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share ke teman-temannya, bahkan sudah dibunyikan tombol loncengnya. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, dan selalu tetap semangat. Di kesempatan kali ini, Ki Bledek mau berbicara tentang cara menyikapi perhitungan yang ada di primbon dan perhitungan tentang elemen. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Itu nanti Ki Bledek jelaskan, jadi mohon disimak agar tidak ada salah pengertian. Oke, kita langsung mulai. Perhitungan yang ada di primbon itu berdasarkan ilmu titen. Perhitungan yang ada di elemen juga berdasarkan ilmu titen. Ilmu titen itu adalah ilmu yang meneliti atau mengamati tentang alam semesta, pergerakan alam semesta, dan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Itu diteliti, diamati, kemudian dirumuskan menjadi sebuah primbon. Itu oleh leluhur kita. Leluhur kita itu orang-orang yang cerdas. Jadi bisa merumuskan, dari hasil pengamatan itu bisa dirumuskan sebagai semacam rumusan ya, dan dibukukan. Lah, ilmu titen itu termasuk dalam salah satu ilmu akal. Ilmu itu dibagi tiga, ilmu akal, ilmu rasa, dan ilmu rahasia. Menurut Ki Bledek, ilmu titen itu adalah termasuk dari ilmu akal. Karena ilmu akal itu adalah ilmu yang dihasilkan dari pengamatan, penelitian, percobaan-percobaan, eksperimen, dan sebagainya berdasarkan apa yang ada di alam ini. Oke, kita lanjut lagi ke cara menyikapinya. Jadi, cara menyikapi perhitungan yang ada di primbon, kita harus sadar dulu kalau ilmu tersebut adalah ilmu titen. Ilmu titen itu termasuk sebagian semacam penelitian atau pengamatan. Dan semua penelitian yang ada di muka bumi ini itu tidak 100% benar. Jadi ada prosentase kesalahan. Jadi mungkin kebenarannya hanya di angka 80%-an ya. Jadi ada prosentase kesalahan. Itu semua penelitian apapun yang di muka bumi ini itu tidak ada yang 100% benar. Karena kebenaran sejati 100% yang benar itu hanya milik Sang Pencipta, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dipahami pertama. Yang kedua, ilmu titen atau perhitungan-perhitungan yang ada di primbon dan perhitungan yang ada di elemen itu sifatnya untuk mengantisipasi. Jadi kita berusaha memprediksi, dan prediksi itu untuk mengantisipasi. Jadi kalau perhitungannya seumpamanya kurang bagus, seumpamanya di sini yang sering dipertanyakan adalah wage dan pahing. Wage dan pahing ini memang menurut mitos dan pengamatan para leluhur kita kurang cocok. Karena wage dan pahing itu karakternya saling bertentangan. Secara elemen wage akan melemahkan pahing, akan menghancurkan pahing. Namun secara molekul atau secara ilmu fisika, api itu membutuhkan oksigen, dan di air itu juga ada oksigen. Oksigennya malah banyak ya, ada oksigen juga.
Jadi kalau airnya kecil, maka apinya malah menjadi besar, bukannya padam. Jadi antara Wage dan Pahing itu kecenderungannya ke arah karakter. Karakter orang tersebut kemungkinan besar bertentangan. Jadi kalau bertentangan, nanti jika berumah tangga itu akan saling bentrok, bertengkar ya, sering bertengkar. Kalau di rumah tangga sering bertengkar, maka dampaknya merembet. Rezekinya juga mulai seret, ke hubungan keluarga juga udah nggak bagus, ke hubungan antara sosialnya juga kurang bagus. Jadi itu nanti merembet dan diprediksi para leluhur itu kurang cocok, tidak cocok. Itu mitosnya begitu. Namun kalau kalian yang Wage Pahing memang benar-benar menyayangi, benar-benar cinta, dan pengen tetap dilanjutkan, kalian harus mengerti tentang ini dulu, tentang karakter kalian. Jika kalian sudah mengerti ini, kalian bisa mengantisipasi, atau setidaknya kalian bisa berpikir dulu siap atau tidak. Karena berkeluarga itu bisa juga kita sebut sebagai menuju medan pertempuran. Di situ ada suka dan duka. Jadi cara menyikapi yang kedua untuk ilmu titen yang ada di perhitungan primbon, weton, dan ilmu tentang perhitungan elemen itu adalah untuk mengantisipasi. Kemudian setelah itu kita bisa untuk membuat strategi. Jadi kalau mau berperang kita harus membutuhkan strategi juga ya. Jadi ilmu titen ini juga bisa untuk strategi. Jadi kalau memang berkehendak tetap dilanjutkan, semacam yang tadi contohnya Wage Pahing tetap dilanjutkan, tadi kan sudah mengantisipasinya ya, harus membuat strategi. Strateginya bagaimana? Jika ternyata ada sesuatu yang kurang baik, kalian mungkin salah satunya harus mengalah, harus belajar mengalah. Dan kalian harus mengerti kalau awal dari perjalanan ini ada janji yang diucapkan, lah itu kita harus berpegang pada janji itu. Karena hubungan seseorang itu sebetulnya adalah suatu komitmen. Jadi orang-orang yang bisa memegang komitmen, dengan teguh, semua mitos biasanya bisa dilewati dengan baik. Jadi para leluhur kita itu tujuannya itu baik, tujuannya adalah baik. Jadi agar kita bisa mengerti sebagai kompas dan mengantisipasi, juga bisa membuat strategi bagaimana ke depannya. Jadi kita tidak asal-asalan melangkah. Karena anggap saja gini, kalau di depan ada lubang, kalau kita asal melangkah pasti jatuh. Namun kalau kita sudah memprediksi di depan itu nanti ada lubang, ada jebakan-jebakan dan sebagainya, kita akan berhati-hati dan insya Allah kita akan selamat. Jadi cara mengantisipasi, jadi cara untuk menyikapi perhitungan-perhitungan yang ada di primbon dan perhitungan yang ada di elemen, itu adalah satu, untuk sebagai kompas kita, agar kita mengerti tentang diri kita, untuk menyiasati atau membuat strategi, dan untuk menyikapi, untuk mengantisipasi. Mungkin 3 aja itu udah cukup untuk bagaimana kita cara membaca perhitungan yang ada di primbon ya. Ilmu titen yang ada di primbon yaitu tentang weton dan elemen. Jadi jangan langsung dimakan mentah-mentah. Kalau ini tidak cocok, langsung selesai. Tidak harus begitu. Sebetulnya semua itu ada jalan keluarnya. Ada juga yang mengantisipasinya, ternyata hitungannya jelek, mengantisipasinya dengan mencari hari yang baik dan sebagainya. Jadi ilmu titen ini adalah salah satu
salah satu cabang dari ilmu pengetahuan. Namun memang kadang belum umum ya, belum umum di masyarakat. Jadi dikiranya ilmu titan yang ada di primbon itu semacam sesuatu yang menyesatkan. Itu sebenarnya tidak. Ilmu titan itu termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang dirumuskan oleh para leluhur kita yang cerdas. Kalau tidak cerdas, tidak mungkin bisa merumuskan hal-hal semacam ini. Oke, cara kita menghargai warisan leluhur adalah kita mempelajari. Kalau baik kita amalkan, kalau kurang baik kita perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam rahayu.